Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan kekuatan jiwa wanita ini tampaknya agak kuat, Xiao Yan juga berkata perlahan. Xiao Yan sudah menjadi kekuatan jiwa tingkat fana tingkat kaisar, dan bahkan jiwa tingkat kaisar Yueru tidak memiliki penindasan yang tidak terlihat ini. Wanita dengan gaun putih di bawah memilikinya, yang pasti membuat Xiao Yan lebih memperhatikannya. Ketika mata tentara bayaran di bawah bertemu pada wanita berpakaian putih, seorang pria muda yang agak tampan berjalan keluar dari penjaga di samping dengan senyum di wajahnya, menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu pada gaun putih yang terengah-engah. Ada seseorang dengan jiwa yang sangat kuat yang memata-matai kita. Wanita bergaun putih itu juga melihat sekeliling dengan waspada, seharusnya tidak, kita sudah mencari di pinggiran binatang itu. Pegunungan, pemuda tampan itu tiba. Keduanya berbicara sebentar, dan wanita berbaju putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan mengemudi. Perlahan-lahan menarik pandangannya, Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan hubungan antara pemuda dan wanita berbaju putih, jadi dia menggelengkan kepalanya, dan sekali lagi melangkah ringan menuju mata air terpencil di pegunungan binatang iblis. Di luar Demonic Beast Mountains, semuanya relatif tenang. Namun, tidak lama setelah Xiao Yan memasuki Demonic Beast Mountains, serangan skala kecil beast secara brutal ditampilkan di depan Xiao Yan. Para penyerang adalah monster berkepala 3 tingkat 9, yang sebanding dengan monster para santa yang bertarung. Mereka disebut ular api dan harimau. Monster jenis ini cukup umum di pinggiran pegunungan monster. Atributnya adalah api, dan api itu mengandung racun api. Jika tidak diobati, mereka akan diserang oleh racun api sampai mati. Namun, Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian melepaskan dendamnya, ketiga monster ini melarikan diri dengan menakutkan seolah-olah mereka telah melihat musuh alami. Ini di sini, sepertinya mata air terpencil yang Yueru katakan. Xiao Yan juga mengangguk puas saat dia melihat air terjun mengalir di langit dari kejauhan. Berjalan ke hutan di luar air terjun, cahayanya redup, tapi ini adalah area yang sebelumnya telah diselidiki Xiao Yan dengan kekuatan jiwanya, jadi Xiao Yan tidak perlu khawatir tiba-tiba diserang oleh monster, dan matanya menyapu sekeliling, mencari tempat persembunyian yang paling cocok. Mengambil pil Guben Pei Yuan bukanlah gerakan kecil, lagi pula, ini adalah ramuan dari puncak kaisar tingkat pertama. Saat Xiao Yan berjalan dari hutan kecil, dia juga masuk lebih dalam dan lebih dalam ke hutan lebat kecil. Setelah berjalan jauh lagi, suara dari aliran air terjun. Xiao Yan juga berjalan perlahan dengan King Yuan yang tidak sadarkan diri di punggungnya, mencari tempat yang cocok saat dia berjalan. Pergerakan yang disebabkan oleh pengambilan Guben Pei Yuan dan tidaklah sedikit, sehingga saya hanya bisa menemukan tempat di hilir air terjun, itu sebenarnya tempat tidur batu zamrud. Xiao Yan juga menemukan batu saat berjalan menuruni air terjun dengan King Yuan di punggungnya. Batu hijau ini memang tidak ada bedanya dengan batu biasa jika dilihat dari kejauhan, namun ketika didekati, akan terlihat bahwa batu tersebut ditutupi oleh beberapa garis yang agak aneh, dan permukaan batunya sedikit transparan, dengan cahaya yang kuat, dan Anda dapat samar-samar melihat beberapa bubur kental mengalir di dalam. Mata Xiao Yan berhenti sejenak di batu hijau ini, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Dia perlahan menekan kejutan di hatinya, membungkuk, dan dengan hati-hati menempatkan King Yuan di atas batu yang cukup besar untuk menampung King Yuan, di atas batu hijau. Tempat tidur batu giok adalah pilihan yang bijaksana untuk penyembuhan. Saya mendengar bahwa tempat tidur batu giok memiliki banyak efek magis, seperti melembabkan tubuh, memperbaiki luka, dan menggunakannya untuk memberi King Yuan Guben Pei Yuan dan jelas lebih pasti. Begitu telapak tangan menyentuh batu hijau, perasaan hangat segera datang, dia dengan lembut meletakkan King Yuan di atasnya, dan ada juga sedikit suara air bergoyang di sebelahnya. Tempat tidur batu zamrud, tempat tidur kehamilan sungai. Tentu saja, Xiao Yan fokus memeriksa batu hijau bolak-balik untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya memastikan bahwa tempat tidur batu zamrud itu tidak berbahaya. Lagi pula, selalu benar untuk berhati-hati saat keluar.
Seperti yang diharapkan dari Demonic Beast Mountains, keajaiban alam, menempatkan King Yuan di atasnya, Xiao Yan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika dia mencari tempat tidur batu giok ini di luar, dia mungkin akan memilikinya, menghabiskan banyak uang. Itu hanya dapat ditemukan oleh seorang pria, tetapi di sini, saya menemukannya secara kebetulan, jadi saya harus mendesak kekuatan penciptaan alam. Karena kamu sudah siap, mari kita siapkan cairan penetralnya. Dengan cairan penetral ini, akan lebih mudah bagi gadis ini untuk menyerap. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ketika datang untuk mengkonfigurasi cairan penetral, wajah Xiao Yan sedikit bermartabat. Cairan penetral yang digunakan untuk Guben Pei Yuan dan disebut Hunyuan Yuye. Hal semacam ini sangat sulit diperoleh. Jika persiapannya gagal kali ini, lain kali jika saya ingin mendapatkan harta ini lagi, saya tidak tahu kapan saya akan mendapatkannya, jadi masalah ini tidak bisa diabaikan. Melihat penampilan bermartabat Xiao Yan, Raja Naga Emas melambaikan tangannya, dan kemudian penghalang energi tak terlihat muncul di sekitar Xiao Yan. Jangan khawatir tentang konfigurasinya. Aku telah menempatkan penghalang energi di sekitar tempat ini, dan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Meskipun Raja Naga Emas sangat kuat selama hidupnya, dia tidak mengerti masalah memurnikan obat, jadi dia tidak bisa membantu Xiao Yan terlalu banyak. Melihat ini, Xiao Yan hanya merasa lega, dan dengan cepat duduk bersila di ranjang batu, tetapi tidak segera bertindak, tetapi menutup matanya sedikit, menyesuaikan fluktuasi suasana hatinya dan keadaannya sendiri. Persiapan Hunyuan Jade Liquid akan menentukan tingkat keberhasilan King Yuan meminum pil Guben Pei Yuan, jadi ini tidak bisa mentolerir gangguannya. Xiao Yan memejamkan mata selama sekitar setengah jam, dan akhirnya membukanya perlahan. Di mata yang gelap, sumur kuno tidak memiliki ombak, seperti kolam yang dalam, tak terduga, menghembuskan napas perlahan ke tenggorokannya. Xiao Yan mengusap telapak tangannya di depannya. 3 kotak batu giok ditangguhkan di depannya, menjentikkan jarinya, tutup kotak itu terangkat, dan aroma aneh tiba-tiba menyebar, membuat Xiao Yan semangatnya terangkat. Kotak giok berisi bahan dasar cairan giok Hunyuan, cairan inti bumi, kotak giok berisi ibu batu tanah hitam, dan kotak giok terakhir berisi buah roh darah ramuan obat merah. Bagaimanapun, pil Guben Pei Yuan adalah pil obat kekaisaran tingkat pertama, dan kekuatan obatnya terlalu sombong, harus dinetralkan dengan bahan obat lain, jika tidak, tubuh King Yuan saat ini tidak tahan. Meskipun pemurnian bukanlah tugas yang sulit, terutama untuk Xiao Yan saat ini, dengan gerakan telapak tangannya, tanaman induk batu tanah hitam di depannya terbang keluar, dan kemudian digantung di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik tanaman induk batu hitam di depannya, yang harus diekstraksi untuk mengekstrak esensi. Lalu membuka mulutnya, api putih susu dimuntahkan langsung, dan kemudian membungkus semuanya di dalam. Begitu nyala api muncul, di bawah kendali Xiao Yan, suhu tiba-tiba meningkat ke tingkat yang sangat kuat. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 10 menit, permukaan ibu batu hitam itu retak dengan retakan, dan samar-samar, ada bau yang sangat samar tercium darinya. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengangguk, jari-jarinya tiba-tiba menjentikkan, dan energi lemah menghantam ibu batu hitam, dan kemudian yang terakhir membuat klik, warna hitam memudar, dan potongan-potongan terak jatuh darinya, bubur putih pucat tersembunyi di dalamnya. Dengan munculnya bubur putih ini, Xiao Yan secara bertahap melemahkan suhu nyala api, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan, yang terbakar di bawah tempat tidur batu zamrud. Sepertinya nyala api mengepul dan memanggang mangkuk batu. Di dalam mangkuk, bubur putih masih bergelembung dengan gelembung-gelembung kecil, dan setiap kali gelembung itu pecah, gas hitam samar akan naik. Gas hitam ini adalah pengotor beracun di ibu batu bumi, hanya setelah dipadamkan, dapat digunakan untuk mendamaikan cairan giok dari Yuan campuran, jika tidak, persiapan obat cair tidak akan berhasil. Pemurnian semacam ini, untuk Xiao Yan, tidak membutuhkan banyak usaha, hanya 10 menit, gas hitam dalam bubur putih akan diusir. Setelah menyelesaikan ekstraksi ibu batu bumi,
Kulit Xiaoyan tetap tidak berubah, dan bahan obat terakhir yang tersisa juga dibungkus dengan api putih susu Xiaoyan dan berubah menjadi cairan merah. Setelah melakukan semua ini dengan mudah dengan jentikan telapak tangannya, beberapa botol dan peralatan batu giok halus keluar dari tangannya, dan kemudian pikirannya bergerak, masing-masing dengan gumpalan kecil cairan, dari 3 batu giok kotak di depannya. Itu dicurahkan, dan akhirnya, di bawah kendali Xiaoyan, itu bergabung menjadi mangkuk giok transparan. Segera setelah 3 cairan saling terkait, asap samar meledak seperti ngengat menjadi nyala api, segera, seolah-olah mereka sangat bermusuhan, mereka benar-benar mengikis satu sama lain secara langsung, dan beberapa gelembung udara kecil terus menyebar keluar dari kontak.